Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 24 ayat 42 sampai 44. Matius 24 ayat 42 sampai yang ke-44. Saya akan bacakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, di Matius 24 ayat 42 sampai 44 ini nasihat untuk kita berjaga-jaga. Kehidupan kekristenan tidak jauh dengan namanya hidup yang waspada atau berjaga-jaga. Kalau kita lihat tanda zaman, kalau kita lihat sekarang, Tuhan Yesus berpesan bahwa sebelum ia datang akan muncul perang, akan muncul kelaparan, akan muncul bencana alam, dan Injil akan tersebar ke seluruh dunia. Dan kalau kita lihat semuanya itu, bahwa semua itu sudah mulai tergenapi semuanya. Tinggal satu, kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja atas Israel. Israel adalah orang yang pertama kali menerima janji Tuhan. Dan kalau kita sadar bahwa setiap anak Tuhan hari-hari ini hidupnya harus berjaga-jaga. Apa sih arti berjaga-jaga? Orang yang berjaga-jaga artinya hidup kekristenannya dia selalu sadar, terbangun dari tidur, dan dia selalu membaca keadaan situasi dengan benar. Jadi orang Kristen yang berjaga-jaga mempunyai ciri, ada kurang lebih 4 hal penting ini. Jadi kalau kekristenan Anda tidak mempunyai 4 ciri ini, saya pastikan saudara perlu waspada dan segera bangun untuk berjaga-jaga. Tetapi kalau kekristenan saudara punya 4 hal ini, bahwa kekristenan Anda sudah siap dan sudah berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Karena kalau kita pelajari di dalam Alkitab, seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan cadangan minyak, dia tidak mempersiapkan sesuatu di dalam kerohaniannya. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, dia menyediakan cadangan minyak. Dia memperhatikan kehidupan rohaninya. Jadi ketika mempelai itu datang, 5 gadis yang bijaksana, dia siap dan dia masuk dalam kemuliaan bersama mempelai pria. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini, dia tertinggal. Dan dia binasa. Hari ini, apakah kita menjadi Kristen yang sudah berjaga-jaga, memperhatikan kehidupan rohani? Jangan saudara perhatikan yang fisik saja, yang jasmani. Tetapi saudara harus memperhatikan sesuatu yang lebih daripada fisik saudara, yaitu yang rohani. Karena rohani itu berguna untuk sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ada 4 hal penting ini yang mempunyai ciri bahwa kekristenan kita berjaga-jaga. Yang pertama adalah rohaninya tidak tertidur, mempunyai arti di mana tetap sadar, sigap membaca pergerakan zaman dan pergerakan kuasa Tuhan. Artinya apa? Rohaninya tidak tertidur, rohaninya selalu sadar, rohaninya selalu memperhatikan, rohaninya selalu sigap untuk melihat Tuhan bergerak. Dia sadar bahwa Allah sedang bekerja. Dia sadar bahwa iblis pun tidak tinggal diam, dia sedang bekerja juga. Dan rohaninya dia selalu waspada, dia selalu tahu ini pekerjaan Tuhan dan ini pekerjaan iblis. Dan dia selalu mewaspadai semuanya. Itu rohani yang berjaga-jaga. Ada make sense, ada kepekaan khusus
akan pekerjaan Tuhan, akan pergerakan kuasa Tuhan, akan pekerjaan iblis pun dia sudah sadar. Jadi dia tidak tertidur, rohaninya tidak cuek-cuek, tidak dingin, tidak suam-suam kuku. Kadang panas, kadang dingin. Firman Tuhan bilang orang yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan. Rohani yang tertidur itu akan tertinggal. Rohani yang tertidur itu tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Kenapa? Karena rohani dia tidak peka akan kuasa Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, akan pergerakan Tuhan melangkah kemana. Jadi jangan miliki rohani yang tertidur, tapi buat rohanimu untuk sadar bahwa ini harinya Tuhan untuk saya sikap, untuk saya cari Tuhan, untuk saya sungguh-sungguhkan dengan Tuhan. Karena apa? Waktunya sudah tidak lama. Tanda zaman, tanda yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang akhir zaman itu sudah digenapi. Berarti Tuhan sudah mau datang. Dan saudara harus sadar itu. Dan saudara terbangun dari tidur rohani saudara. Karena apa? Semua yang dikatakan Tuhan Yesus nubuatan tentang akhir zaman itu sedang terjadi. Yang kedua, punya kehidupan yang melayani Tuhan. Artinya tidak sibuk dengan urusan duniawi lebih daripada perkara rohani dengan Tuhan. Artinya saudara tidak sibuk dengan perkara duniawi, perkara materi, perkara pekerjaan, mengumpulkan harta, mengumpulkan karir saudara menjadi baik. Tetapi saudara mulai sadar bahwa saudara harus punya kehidupan melayani Tuhan. Dengar baik-baik, yang saya tekankan di sini melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Adakah waktu saudara untuk melayani Tuhan? Adakah jam-jam pribadi saudara duduk dekat dengan Tuhan untuk bergaul karib dengan Tuhan? Banyak orang sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi waktu untuk Tuhan, melayani Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, hampir-hampir sedikit. Bahkan ada yang tidak ada. Hari ini kalau saudara ingin tahu bahwa rohani saudara berjaga-jaga, rohani saudara sehat, rohani saudara siap untuk kedatangan Tuhan, adalah mempunyai kehidupan rohani, melayani Tuhan, melayani hatinya Tuhan, melayani kemauan Tuhan, melalui apa? Saudara duduk dekat, dengar apa yang Tuhan mau, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, melalui jam-jam doa pribadi saudara, melalui hubungan yang karib, melalui penyembahan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mempunyai tersebut, berarti rohani saudara sedang tidak siap untuk menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Rohani saudara tidak siap untuk berjumpa Tuhan kali yang kedua. Kalau saudara mau berubah dari situ, lepaskan gaya hidup yang sibuk dengan kehidupan dunia. Mulai ubah kehidupan saudara untuk melayani Tuhan. Baru setelah itu saudara melayani pekerjaan Tuhan. Jangan dibalik, banyak orang sibuk melayani pekerjaan Tuhan tapi tidak sibuk melayani keinginan dan hatinya Tuhan. Ubah dulu, melayani hatinya Tuhan, melayani kemauan Tuhan. Baru saudara melayani yang namanya pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, suka dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Hubungan yang aktif dengan Tuhan. Day by day saudara menjalin keintiman. Ada keakraban. Tuhan bisa berbicara melalui rema firman dan saudara bisa dituntun melalui rema firman dan saudara bisa menjalin saudara merasa dekat dengan Tuhan. Saudara merasa ketika saudara tidak berdoa, ketika saudara jauh dengan Tuhan, saudara haus dan lapar. Saudara rindu akan Tuhan, rindu akan kehadirannya, rindu akan firman-Nya, rindu akan pribadi Tuhan di dalam hidup saudara.
Saudara mengatakan saya tidak bisa jauh dari Tuhan. Saudara merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan itu ciri rohani yang berjaga-jaga. Dia selalu rindu, dia sadar dia butuh Tuhan. Dia sadar tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan itulah ciri rohani saudara sedang hidup berjaga-jaga. Jadi kalau saudara, walaupun hari ini mungkin hubunganmu jauh dari Tuhan, tapi kalau engkau tidak merasa rindu, tidak merasa kehilangan, berarti rohani saudara atau hidup saudara, rohani saudara sedang tertidur, hidup saudara sedang tertidur, hidup saudara perlu dibangunkan dari kerohanian yang tertidur. Hari ini miliki hati yang demikian. Saudara tidak mau jauh dari Tuhan. Dan percayalah, rohani yang berjaga-jaga adalah rohani yang sadar. Tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa pribadi Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Yang terakhir, yang keempat, ciri rohani yang berjaga-jaga, hidup dalam visi misi sorga. Artinya adalah hidup saudara bukan diri saudara yang menuntun, bukan kemauan saudara yang menuntun hidup saudara, tetapi firman Tuhan, ajaran Kristus. Visi hidup saudara itu selaras dengan perintah Tuhan, kemauan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Di akhir zaman, dengar baik-baik, anak Tuhan harus hidup bukan menjalankan visi pribadi, misi pribadi. Tetapi anak Tuhan di akhir zaman perlu menjalankan visi misi Tuhan. Visi misi Tuhan Yesus, visi misi Tuhan Yesus atas hidup saudara, atas hidup kita. Apa maunya Tuhan di dalam hidup saudara? Jangan saudara hidup menurut visi misi saudara, target saudara, keinginan saudara. Tapi saudara perlu hidup menurut apa targetnya Tuhan, apa maunya Tuhan di dalam diri kita. Percayalah, dia bertanggung jawab. Seringkali kita sibuk membangun impian kita, membangun visi misi kita. Malah hidup kita tidak carut marut, tidak benar, kacau balau. Tetapi hari ini saya berbicara, ikuti visi misi surga, ikuti apa yang Tuhan taruh, visi yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Maka hidupmu akan malah Tuhan atur. Engkau akan punya masa depan, kehidupan yang baik. Semua impian kita, itu Tuhan yang akan atur semuanya dan menjadi baik. Dengar baik-baik, saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seseorang yang sangat dekat waktu saya di pelayanan dulu di Bandung. Orang ini kalau melakukan segala sesuatu, dia selalu berdoa gini, Tuhan, apa benar ini maumu? Jangan ini menjadi kemauanku, tapi ini maumu Tuhan. Dan saya perhatikan dia setiap kali ditawari sebuah peluang, ditawari sebuah hal yang dalam hidupnya, ketika dia cari jodoh, dia dapat pekerjaan, ditawari pekerjaan, dia selalu berdoa, apa ini maumu? Dan saya lihat dalam kehidupannya, dia lebih mengutamakan hatinya Tuhan. Dia lebih mengutamakan maunya Tuhan. Walaupun dia bilang, walaupun saya dapat pekerjaan mungkin gajinya kecil. Tapi kalau Tuhan tentukan itu, saya di situ. Pasti ada maksud visi Tuhan untuk saya menjadi berkat di tempat itu. Saudara dengar, dia punya impian begitu besar. Tapi dia selalu berjalan dengan apa maunya Tuhan. Dia selalu bertanya, ini maumu atau tidak? Dan dia selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Singkat cerita, dalam hidupnya saya lihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan angkat dia menjadi wakil dari sebuah perusahaan yang ternama dan besar
di luar negeri. Tuhan angkat dia sedemikian rupa. Dengar baik-baik, seringkali hidupmu berjalan dengan visi misimu, bukan visi misinya Tuhan. Itu tanda bahwa hidupmu sedang rohanimu tertidur, tidak berjaga-jaga. Kalau engkau sadar rohanimu berjaga-jaga, rohanimu sehat, engkau akan selalu dapat visi misi sorga. Kau tahu apa yang maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.